Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, politik Indonesia memang seringkali dipenuhi dengan drama-drama atau kejutan-kejutan yang mencengangkan. Kali ini Nur Iswan Channel akan melihat takdir-takdir politik atau menarik pelajaran bagi kawan baik semua tentang bagaimana kepemimpinan nasional itu terjadi dengan dipenuhi oleh kejutan-kejutan. Kemarin kita juga terkejut ketika akhirnya Caimin meninggalkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang selama setahun ia rawat bersama Prabowo Subianto dan memilih untuk menjadi cawapresnya Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, kejutan itu tentu saja bukan ujung dari drama politik. Jadi sepanjang Indonesia berjalan, maka kita akan terus menyaksikan kejutan-kejutan politik atau takdir-takdir politik yang mungkin tidak disangka-sangka. Nah, setelah peristiwa Mas Anies berpasangan dengan Caimin, sebenarnya kalau kita urut kepada takdir-takdir politik di masa lalu dalam sejarah politik Indonesia, memang kepemimpinan nasional Indonesia ini sepertinya melibatkan alam atau melibatkan Tuhan di dalam memilih pemimpinnya. Tapi Rocky Gerung menganggap kalau analisanya itu berdasarkan spiritual dan Tuhan itu dalam tanda petik itu irasional gitu. Tapi tak bisa dibantah, kalkulasi-kalkulasi politik di atas kertas itu sering tidak berjalan sebagaimana perhitungan di atas kertas tersebut ya. Kita akan melihat takdir-takdir politik kepemimpinan nasional di masa lalu dengan tidak menganalisa dua orang kuat di Indonesia sepanjang sejarah, yaitu Bung Karno dan Soeharto. Ya, karena mereka lahir dalam setting sejarah yang mungkin berbeda ya dengan kepemimpinan nasional berikutnya pasca Soeharto. Nah, ketika Pak Harto lengser di bulan Mei 98 dan kemudian yang menjadi presidennya adalah Habibie yang waktu itu adalah wakil presiden, semua orang menganggap bahwa Habibie itu akan dengan mulus ya mungkin menjadi presiden kembali, tetapi setting politik waktu itu penentangan ya atau protes terhadap rezim Soeharto sedemikian besar sehingga siapapun yang menjadi pemimpin nasional yang datang dari rahim rezim Soeharto itu pasti mengalami penolakan dan itu terjadi pada Habibie ketika pemilu 99 dilaksanakan ya. Kemudian Pak Habibie berusaha untuk maju kembali ya menjadi presiden untuk melanjutkan kepemimpinannya, maka MPR ketika itu menolaknya. Jadi ketika memberikan laporan pertanggungjawaban, Habibie mendapatkan penolakan sehingga legitimasi politiknya dari MPR itu turun. Nah, ketika turun maka sebenarnya kans paling besar untuk menjadi presiden ketika itu adalah Bu Megawati yang memimpin PDI Perjuangan. Nah, dengan perolehan suara tertinggi, tetapi fakta yang terjadi ketika MPR itu bersidang, maka pada saat Habibie mengundurkan diri, maka yang maju ke kontestasi pemilihan di MPR itu adalah Abdurrahman Wahid atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tuh. Nah, drama terjadi ketika pemilihan
Karena ternyata Bu Megawati sebagai ketua umum partai pemenang pemilu ketika itu sudah ya 99% itu boleh dikatakan hampir dipastikan akan memenangkan pertarungan itu. Tetapi apa yang terjadi ketika pemilihan berlangsung, Gus Dur mengalahkan Bu Megawati itu kurang lebih dengan 60 suara, ya, sehingga keinginan Bu Megawati menjadi presiden itu tertunda sementara karena dikalahkan oleh Gus Dur tadi, gitu. Nah, sebenarnya kenapa Gus Dur yang terpilih? Karena waktu itu ada polarisasi yang teramat keras antara Bu Megawati dengan Habibie, sehingga ada yang namanya poros tengah mengusulkan Gus Dur sebagai calon presiden itu. Nah, Gus Dur ketika itu sebenarnya mendapat berkah dari polarisasi kubu Megawati dan kubu Habibie, sehingga orang berpikir untuk mencari alternatif yang bisa diterima atau resistensinya itu minimal dari kedua kubu. Maka Gus Dur yang waktu itu dari PKB itu justru terpilih. Kira-kira takdir politiknya Gus Dur itu seperti itu tuh, dan takdir Bu Megawati itu seperti itu. Nah, kemudian setelah Gus Dur terpilih, ya, maka PKB juga memperjuangkan dan mengusulkan agar yang menjadi wapres itu Bu Megawati, gitu. Nah, ketika pemilihan wapres, siapa yang mendampingi Gus Dur? Nah, Bu Megawati itu mengalahkan salah satunya itu Hamzahas, ya kan. Jadi pasangan Gus Dur dan Bu Megawati lah yang memimpin Indonesia dari 99 itu. Tetapi di dalam perjalanannya, ya, di dalam perjalanan politik Gus Dur dan Megawati itu ada banyak kompleksitas persoalan sampai memuncak kepada mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gus Dur, gitu. Kemudian Gus Dur membalasnya dengan mengeluarkan dekret, ya, dekret untuk membubarkan MPR itu. Tetapi dekret itu diabaikan oleh MPR dan akhirnya Gus Dur itu ya lengser. Siapa yang menggantikannya? Tentu saja ketika Gus Dur lengser di bulan Juli 2001, maka yang menggantikannya secara otomatis adalah wakilnya. Siapa wakilnya? Bu Megawati. Jadi Bu Megawati akhirnya menjadi presiden. Lagi-lagi takdir politik Mbak Megawati menjadi presiden di 2001 setelah Gus Dur lengser atau dilengserkan oleh MPR. Nah, kepemimpinan Bu Megawati tentu saja berlanjut sampai 2004. Siapa yang menjadi wapresnya? Wapresnya adalah cawapres yang waktu itu dia kalahkan, yaitu Hamzahas. Sampai 2004 itu relatif stabil, takdir politik Bu Megawati dan Pak Hamzah yang menjadi kepemimpinan nasional tuh. Nah, tetapi di 2004 boleh dikatakan Bu Megawati itu kan incumbent, ya, petahana. Artinya sebagai presiden ia punya begitu banyak sumber daya dan instrumen, dan di atas kertas ia akan menang mudah itu di pemilu atau di Pilpres 2004 yang pertama kali dilakukan secara langsung, alias rakyat yang memilih siapa capres dan cawapresnya. Ya, kalkulasi di atas kertas itu bubar, ya, karena ketika di 2004 justru yang terpilih itu adalah SBY berpasangan dengan JK yang mengalahkan petahana Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi, gitu. Lagi-lagi takdir tuh. Jadi kalkulasinya sebenarnya Bu Megawati itu terpilih, kalkulasi di atas kertas ternyata yang terpilih adalah SBY. Jadi dari Habibie yang dapat mosi tidak percaya, Gus Dur jadi presiden yang mengejutkan semua pihak, bahkan seluruh dunia, ya, bahkan majalah paling bergengsi di dunia, The Economist, itu bikin judul goodness gitu, astaga kok Gus Dur gitu, ya.
astaga jadi goodness, oh my goodness. Kalau bahasa Inggris itu suka begitu. Artinya ya kalau diterjemahkan secara bebas, astaga lah kira-kira kok Gus Dur. Goodness is Gus Dur katanya jadi presiden. Nah, SBY dan JK relatively stabil selama 5 tahun, tetapi kemudian takdir Pak JK juga berakhir di 2009 karena Pak SBY tidak menggandeng kembali Yusuf Kala sebagai wapresnya, tapi memilih Pak Budiono. Berarti itu takdirnya Pak Budiono yang tidak pernah bermimpi jadi wapres, akhirnya jadi wapres tuh. Gitu. Nah, singkat cerita sampai 2014 relatively stabil di bawah kepemimpinan dan kepresidenan Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, menariknya di 2014 ya, tiba-tiba muncul sosok baru yang bernama Joko Widodo yang sebelumnya itu wali kota. Ya, Pak Jokowi ini juga tidak punya bayangan ia akan menjadi pemimpin nasional, dan sebelumnya ia pemimpin di lokal sebagai wali kota Solo karena tadinya ia pengusaha furniture atau mebel dan tidak punya ketertarikan dengan politik pada awalnya, tapi kemudian PDI Perjuangan Solo itu menawarkan ia menjadi wali kota dan akhirnya ia maju dan menang hingga periode kedua. Nah, ketika mau berakhir di periode kedua itu panggilan sejarah alias takdir, lagi-lagi takdir itu memaksa dia dalam tanda petik pergi ke DKI Jakarta untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta, dan takdirnya ya mengalahkan Fauzi Wibowo tuh. Joko Widodo sama Ahok itu mengalahkan Pak Fauzi Wibowo yang juga waktu itu incumbent ya, kuat sekali Pak Fauzi Wibowo itu. Tapi lagi-lagi takdir perjalanan bangsa ini ya mentakdirkan atau kodrat alamnya Pak Joko Widodo menjadi presiden. Padahal ya, Jokowi itu 2012 kalau tidak salah terpilih, 2014-nya itu jadi presiden, terpilih sebagai gubernur DKI ya. Artinya kalau di atas kertas mestinya banyak orang marah karena Pak Jokowi itu mengkhianati amanat rakyat di DKI Jakarta karena memilihnya untuk 5 tahun. Tetapi suasana tetap dingin dan sepertinya semua orang, hampir semua orang ya, atau sebagian besar orang memaklumi apabila Jokowi tidak menunaikan amanah kegubernurannya di DKI Jakarta dan malah loncat menjadi presiden. Gitu. Nah, lagi-lagi kan hitungan di atas kertas atau rasionalisasi politik itu sering berbeda dengan fakta dan realita yang terjadi. Dan semua orang mengamini dan happy saja ketika Pak Jokowi itu kemudian menjadi capres dan kemudian terpilih. Ya, nah di atas kertas siapa lawan Jokowi Yusuf Kala waktu itu? Prabowo Hatta Rajasa. Siapa Hatta Rajasa? Hatta Rajasa adalah besan dari Pak SBY. Pak SBY 2004, 2009, 2014. Artinya yang memegang instrumen dan sumber daya lebih besar itu Pak SBY. Dan Pak SBY berbesan dengan Hatta Rajasa, Hatta Rajasa berpasangan dengan Prabowo. Jadi sebenarnya di atas kertas yang memiliki instrumen kekuasaan dan sumber daya besar untuk menang adalah Prabowo karena ada Pak Hatta sebagai wakilnya. Tapi takdir Tuhan, siapa yang terpilih? Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Nah, Yusuf Kala akhirnya dan Pak Jokowi memimpin 5 tahun. Lagi-lagi, nah takdir Pak Yusuf Kala itu 2 kali jadi cawapres, 2 kali jadi wapres dengan presiden yang berbeda tuh. Pertama 2004-2009 dengan Pak SBY, yang kedua 2014 sampai 2019 dengan Pak Jokowi. Nah, lagi-lagi setelah 2 kali ya Pak JK tidak bisa lagi mencalonkan
kembali sebagai wapres, ya walaupun ada upaya waktu itu kalau tidak salah menggugat ke MK, tapi tetap dibatasi bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya 2 periode, dibatasi seperti itu. Jadi akhirnya Pak Jokowi itu memilih wapresnya itu adalah Pak Ma'ruf Amin yang sekarang itu. Jadi 2019-2024. Ya ini mudah menghitungnya kalau Jokowi itu dengan Ma'ruf Amin, Jokowi adalah incumbent, punya sumber daya, punya instrumen, walaupun hampir-hampir kalah, tetapi karena ia incumbent, ya dia punya kelebihan-kelebihan tertentu, kekuatan-kekuatan tertentu, sehingga bisa memenangkan Pilpres 2019 melawan Prabowo Sandiaga Uno. Itulah takdir sampai 2019 dan sekarang berjalan menuju 2024. Nah, kemarin selalu dikatakan terkait dengan 2024. Nah, sementara ini takdirnya yang baru berpasangan itu adalah Mas Anies dengan Caimin. Ya, karena sulit sekali ya menduga bahwa Caimin itu mau menjadi cawapres Anies. Kawan baik lihat wawancara misalkan Karni Ilyas mengundang Mas Anies dan Caimin, kemudian juga wawancara di Rosi, Kompas TV, kemudian wawancara di Mata Najwa, ya, 3 talk show ini menghadirkan capres dan cawapresnya, dan juga tidak lupa kawan baik harus nonton wawancara Mas Anies yang dikeroyok 3 wartawan Tempo, sehingga tahu urutan-urutan kenapa sementara ini takdirnya Mas Anies itu kok bisa berpasangan dengan Caimin yang tidak seorang pun bisa mengira dan semudah itu. Nah, ini kita akan terus melihat apa sesungguhnya takdir-takdir sementara yang akan berlanjut sampai Pilpres mendatang. Kawan baik belajar sejarah dan baca berbagai peristiwa itu. Demikian, terima kasih.